Ini adalah Ciragi. Ini adalah singkatan dari cita rasa tinggi. Yang maksudnya formula ini bisa meningkatkan cita rasa pada kopi melalui fermentasi. Bahan yang memiliki bahan aktif Lactobacillus ini telah diuji cobakan pada beberapa perusahaan besar dan saat ini sedang diuji coba di PTPN. Nah, dari hasil yang sebelumnya secara konsisten ini bisa menunjukkan bahwa Ciragi mampu meningkatkan skor cita rasa sekitar 4 poin, ya, bahkan ada yang lebih dari 4 poin. Sebagai contoh misalnya di NTT sudah berhasil dicobakan pada kopi Robusta, itu mampu meningkatkan skor cita rasa dari 79 menjadi 84, yang berarti ada peningkatan mutu yang sangat signifikan dan berubah dari kopi yang non specialty menjadi specialty. Sementara di Pangalengan telah dicobakan pada kopi Arabica dan ternyata bisa menaikkan skor cita rasa yang membuat dia dari specialty bagus menjadi specialty luar biasa. Dia naik sekitar 4 poin. Ini suatu hal yang bagus dan ternyata juga bahwa produk yang difermentasi dengan Ciragi ini akhirnya mampu menjadi kopi yang unggul secara nasional, terbukti dengan 3 kali memenangkan kontes kopi nasional. Ini saya kira suatu prestasi yang tidak kecil, yang saya pikir ini perlu diuji coba di kopi di seluruh Indonesia. Kopi Indonesia nantinya akan menjadi kopi yang unggul cita rasanya di mata dunia. Yang selama ini kopi Indonesia hanya dikenal sebagai mayoritas kopi asalan, yang artinya kopi yang mutunya rendah, yang hanya berfungsi sebagai filler. Kalau bisa 10% saja ditingkatkan mutunya dan mendapatkan premium sekitar 10.000 atau sekitar $0,8, maka peningkatan nilai tambah tadi itu bisa mencapai 350 hingga 700 miliar per tahun. Satu angka yang menurut saya sangat besar. Ya. Cara memakai Ciragi ini sangat mudah, yaitu kita hanya menambahkan 1% dari bobot Ciragi ini ke biji kopi, buah kopi yang telah dikupas. Ya. Jadi namanya kopi depulper ya, kopi yang sudah dikupas kulitnya. Ini kemudian ditambahkan sebanyak 10% dari ini. 1% dari ini. Jadi artinya 100 kg kopi ini dengan 1 kg ini atau 10 kg per ton. Jadi dosisnya 1%. Kemudian diaduk merata dan difermentasi selama 12 jam. Caranya mudah, 1 ton buah yang telah di depulper, kemudian tambahkan 10 kg ini, terus kemudian masukkan ke dalam bejana fermentasi yang biasa digunakan, apakah itu menggunakan karung atau menggunakan kotak fermentasi, kemudian dibiarkan selama 12 jam atau selama semalam. Nah, kemudian setelah 12 jam kemudian dibongkar, dicuci dan dikeringkan seperti biasa. Perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan kopi specialty adalah kopi yang skor cita rasanya itu minimal 80. Jadi kalau dia diuji dengan uji namanya cup test atau uji cita rasa dan nilainya itu di bawah 80, dia termasuk kategori kopi biasa dan kopi specialty. Nah, begitu nilainya masuk menjadi 80 ke atas, itu masuk kategori specialty. Nah, specialty ini sendiri ada beberapa tingkatan. Kalau nilainya dari 80 hingga di bawah 85, itu namanya specialty sangat bagus atau very good. Kemudian kalau dia masuk nilai 85 sampai sebelum nilai 90, maka namanya specialty excellent. Nanti kalau sudah di atas 90, itu namanya dia 90 sampai 95, itu dia kategori specialty yang outstanding ya. Jadi outstanding itu biasanya di atas 90 ya, nilai di atas 90 setiap poin. Nah, ini peningkatan itu tadi itu biasanya berpengaruh pada harga jual ataupun premium yang diberi oleh si prosesornya tadi. Sehingga kalaupun sama-sama specialty tapi specialty-nya meningkat, maka premium diperoleh akan meningkat.